Jika orang tuamu tidak suka denganmu, inilah yang perlu Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan orang tua ya. Namun orang tua di sini adalah orang tua yang tidak selaras dengan anaknya. Banyak kan, mungkin juga termasuk diri Anda. Anda punya keinginan tetapi ditentang oleh orang tua Anda. Atau bahkan Anda punya harapan yang tidak direstui oleh kedua orang tua Anda atau salah satu orang tua Anda, terutama adalah ibu Anda. Baru beberapa saat yang lalu saya dapat DM begini di Instagram ya, yang intinya adalah beliau seorang anak yang diadopsi atau intinya adalah bukan anak kandung lah ya, dan beliau termasuk tidak disukai oleh orang tua angkatnya ya. Ketika tidak disukai oleh orang tua angkatnya, apalagi Anda anak kandung dari orang tua Anda dan Anda termasuk orang yang tidak bejo, alias Anda tidak disukai oleh orang tua Anda. Lalu apa yang perlu dilakukan? Ya, apa yang mesti diperbuat? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu yang tujuannya untuk membahagiakan orang tua, yang tujuannya untuk membuat ibu saya itu bangga. Tetapi yang terjadi apa? Tidak sesuai dengan harapan Anda. Bahkan gara-gara alasan tertentu, kejadian tertentu, pengalaman tertentu di masa lalu, Anda dibenci oleh orang tua Anda. Atau mungkin Anda saat ini adalah anak yang tidak diharapkan oleh orang tua Anda sendiri. Apapun alasannya, ketika Anda tidak disukai oleh orang tua Anda, maka Anda tetap berlaku baik. Anda tetap berlaku sebaik mungkin, sebisa dan semampu Anda. Karena di Al-Quran pun juga dijelaskan ya kan, intinya adalah jangan berkata kasar pada orang tua, jangan berkata buruk pada orang tua, meskipun orang tua itu adalah tidak sesuai dengan harapan Anda, atau orang tua itu adalah yang menentang agama kita atau menentang Tuhan, apapun lah istilahnya. Karena perlu Anda tahu sahabat, dan perlu Anda pahami bahwa orang tua kita, terutama adalah ibu kita, itu yang mengandung kita selama 9 bulan. Kita diberi kehidupan oleh Allah lewat ibu kita ya, dan akhirnya kita lahir. Selama dalam kandungan itu, kalau orang tua atau ibu kita tidak bersedia ya menampung diri kita di perutnya, maka ya kita tidak bisa lahir dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Meskipun memang orang tua itu tugasnya adalah yang memberi kehidupan kita, baik di masa kandungan maupun setelah lahir. Itu adalah tugas orang tua memang. Tapi tugas itu bagi kita itu adalah jasa, kan begitu. Nah, saat Anda merasa bahwa Anda tidak disukai oleh orang tua Anda atau bahkan saudara-saudara Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah pertama, terima dulu kondisi Anda saat ini. Yang namanya menerima itu adalah Anda benar-benar legowo ya. Ciri orang yang legowo, ciri orang yang menerima adalah hatinya bisa menciptakan ketenangan batin. Memang ini tidak mudah. Anda sudah sekian lama, bahkan sekian tahun, bahkan puluhan tahun Anda merasa ada jarak dengan orang tua Anda. Anda merasa disakiti, entah itu lahir maupun batin, sehingga Anda punya luka batin ya. Tapi kalau misalnya Anda membenci orang tua Anda akan semakin menganga luka batin Anda. Karena Anda tidak terima dengan perlakuan orang tua terhadap diri Anda. Maka terima dulu ya. Pertama adalah terima.
Yang kedua adalah tadi, bersikap baik sebisa dan semampu Anda. Meskipun memang Anda sudah berlaku baik, bersikap baik, bertutur kata yang baik, mungkin yang Anda dapatkan bukan kebaikan, melainkan adalah tidak sesuai yang Anda harapkan. Anda dapat makian lah, Anda dapat ancaman, kecaman, apapun itu dari orang tua Anda, maka tetaplah sebisa dan semampu Anda berbuat baik. Berbuat baik di sini begini, Anda harus selaras. Perbuatan baik Anda, perilaku lahiriah Anda baik, tetapi pikiran dan perasaan Anda ini tidak baik, maka percuma juga. Itu sebabnya butuh yang namanya selaras antara ucapan Anda, antara perilaku Anda, antara pikiran Anda dan juga perasaan Anda harus selaras. Ucapan Anda baik, perlakuan Anda baik, tapi kalau pikiran dan perasaan Anda tidak baik, ya ini nggak selaras. Ya kan? Itu sebabnya butuh Anda selaraskan dengan cara apa? Dengan cara, nah ini langkah yang ketiga, yaitu apa? Mendoakan kebaikan untuk beliau. Iya, saat Anda memberikan doa terbaik untuk beliau, meskipun beliau itu tidak baik dengan Anda, tetapi Anda benar-benar doakan dengan tulus. Anda memberikan atensi yang baik pada orang tua. Anda punya intensi yang positif pada orang tua Anda. Dan Anda bisa menciptakan perasaan yang positif, perasaan yang damai, perasaan yang tenang. Sekaligus Anda punya label yang baik pada orang tua. Yang awalnya Anda punya label pada orang tua, orang tua saya ini nggak sayang sama saya, orang tua saya ini nggak baik sama saya, orang tua saya ini jahat, orang tua saya ini bla 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 dan seterusnya. Nah, saat Anda punya label itu, lalu mulai perlahan ubah label-label yang tidak memberdayakan itu menjadi label yang baik. Label yang baik contohnya apa? Orang tua saya ini sayang pada saya, meskipun secara fakta belum, ya, tetapi Anda mencoba untuk berlatih menciptakan label yang positif terhadap orang tua Anda. Orang tua saya ini bertanggung jawab pada saya, orang tua saya ini baik pada saya, orang tua saya ini cinta dan sayang dengan saya. Nah, saat Anda bisa dan mampu menciptakan label-label yang positif itu, ingat, ya, segala sesuatunya itu dimulai dari pikiran kita dan perasaan kita. Terlebih lagi adalah perasaan kita. Saat perasaan kita itu punya keyakinan, kita meyakini bahwa orang tua kita bisa baik, bisa berubah baik terhadap diri kita, ya, lalu kita berserah pada Tuhan. Kita pasrahkan segala upaya kita yang sudah kita lakukan baik lahir maupun batin pada Tuhan, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang jelas adalah Anda perlu perbaiki diri dulu, diri Anda. Label yang buruk, Anda sudah terlanjur punya label bahwa orang tua Anda jahat pada Anda, orang tua Anda tidak adil dengan Anda, dan sebagainya. Meskipun Anda sudah punya label seperti itu, terlanjur demikian, maka mulai berlatih untuk mengubah labelnya jadi yang baik. Memang tidak mudah, tetapi bisa Anda latih. Saat Anda mampu melatihnya, saat Anda mendoakan kebaikan buat beliau, saat Anda memberikan atensi yang positif pada beliau, maka diri Anda akan baik-baik saja, dan itu otomatis sangat berpotensi bisa mengubah keadaan Anda, bahkan mengubah sifat, karakter, perilaku orang tua Anda, ibu Anda yang awalnya jahat bisa jadi lebih baik. Dan itu sudah banyak yang membuktikannya. Dengan catatan sahabat, Anda perlu menikmati prosesnya. Memang tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, tidak bisa, ya, tapi butuh waktu. Contoh kasusnya, saya dulu ada klien, ya, yang melakukan private counseling dengan saya. Beliau tidak selaras dengan ibunya. Beliau tidak sinkron, tidak seirama dengan ibunya, bahkan beliau itu merasa ibunya itu nggak adil, ibunya itu suka
ikut campur dalam rumah tangganya, bla 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 dan seterusnya. Tetapi ketika saya berikan saran untuk menerapi diri, menerima diri, minta maaf dan maafkan diri sendiri, serta minta maaf pada orang tuanya, ibunya secara tidak langsung maupun secara langsung, ya. Dan beliau mendoakan kebaikan buat ibunya, beliau berterima kasih pada ibunya, dan itu dilakukan secara tulus. Dalam hitungan hari, sahabat, perubahan terjadi. Sikap ibunya jadi lebih baik, sikap ibunya menjadi lebih suportif, sikap ibunya menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini disclaimer, setiap orang beda-beda hasilnya dan waktunya tidak sama. Yang jelas adalah tugas Anda sebagai anak tentu berbuat baik pada orang tua. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, itu sudah urusan Tuhan, bukan urusan Anda lagi. Yang jelas Anda melakukan upaya baik lahir maupun batin sebisa dan semampu Anda. Itu saja sahabatnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.